Ya, selamat sore anak-anakku semuanya, calon komuni pertama. Saat ini saya percaya anak-anak sudah siap untuk melihat, mendengar apa yang akan Pak Budi sampaikan. Sebelumnya, untuk pertemuan yang ke-14 kemarin oleh Mbak Ria dan Mas Abed sudah dipraktekkan bagaimana cara mengaku dosa. Bagaimana cara mengaku dosa yang benar. Dan saya percaya anak-anak sudah praktek juga di rumah. Mungkin yang menjadi imam atau romo adalah orang tuamu, dan kamu belajar mengungkapkan cara-cara mengaku dosa yang benar sesuai dengan yang dipraktekkan oleh Mbak Ria dan Mas Abed. Sekarang ini Pak Budi akan melanjutkan yang hubungannya dengan kehadiran kita di hadapan Tuhan, yaitu dengan doa. Tema pada malam hari ini adalah, atau tema saat ini, yaitu Tuhan merindukan kedatanganku di hadiratnya, dengan tujuan yaitu kita mengenal bermacam-macam tradisi doa sebagai sarana komunikasi dengan Allah. Untuk itu anak-anak, mari kita awali pertemuan pada saat ini dengan berdoa. Kita ambil sikap yang baik, sikap yang benar. Kita duduk kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, selamat malam. Pada kesempatan yang baik ini, kami hadir kepadamu untuk bersama-sama dengan anak-anak kami, calon komuni pertama, yang walaupun anak-anak kami berada di rumah, hanya mendengarkan dan melihat saja dari tayangan video. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menyertai anak-anak kami di dalam pembelajaran calon komuni pertama, sebagai pengenalan bahwa anak-anak kami akan dekat dengan Engkau, dengan merindukan kedatangan atau kehadiran-Mu di dalam penerimaan komuni pertama. Saat ini kami akan membahas lebih panjang tentang doa. Semoga anak-anak kami akan lebih siap di dalam nanti menerima komuni pertama, sudah hafal, sudah mengenal doa-doa yang benar. Semoga Tuhan kuaturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, itu anak-anak, di dalam doa Pak Budi tadi intinya adalah bagaimana kita sebagai orang beriman itu berdoa dengan benar, dengan baik. Doa adalah pintu, ya, doa adalah pintu gerbang untuk berkomunikasi dengan Allah. Komunikasi yang bagaimana? Doa itu ngomong-ngomong, berbicara dengan Allah. Kalau kita berbicara dengan Allah, tentunya kita harus bersikap sopan, seperti kita berbicara dengan orang tua. Kita di dalam berbicara dengan orang tua dengan harus sopan, ya. Maka orang tuamu akan mendengarkan apa yang kamu minta, apa yang kamu katakan. Demikianlah Tuhan. Kalau kamu berdoa dengan Tuhan dengan sopan, Tuhan akan mendengarkan doa itu. Maka disebut dengan komunikasi, ngomong-ngomong dengan Tuhan. Oleh Tuhan sendiri
Tuhan kami Yesus Kristus sudah mengajarkan kepada kita doa yang benar, doa yang baik. Apa itu? Iya, doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami, di sana ada hubungan kedekatan antara Bapa dengan anak, dengan orang tua dan anak. Maka Yesus menyebut orang tua atau Allah itu adalah Bapa. Ya, Bapa. Dan diajarkan di sana doa itu tidak egois, tidak menyebut aku, tidak menyebut saya, melainkan adalah kami. Ya, kami. Di dalam doa Bapa kami pertama-tama berisi pujian kepada Allah. Apa? Pujian kepada Allah atau kepada Bapa. Ya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Ya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Berikutnya, doa itu berisi ungkapan iman. Ya. Berisi tentang ungkapan iman bahwa kita ini diciptakan Tuhan di dunia, dan betapapun kebahagiaan kita atas anugerah Allah yang luar biasa. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Nah, ini baru berikutnya doa itu berisi yaitu memohon atau berisi dengan permohonan, yaitu berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Anak-anakku, doa itu tidak melulu minta, tidak melulu mohon. Namun bagaimana kita di dalam doa itu mengungkapkan syukur, mengungkapkan terima kasih dalam situasi apapun. Kita selalu berterima kasih di hadapan Tuhan, di hadapan suka, di hadapan duka, di hadapan kebahagiaan, kesusahan, kita selalu berterima kasih. Ya, seperti apa yang dirasakan dunia saat ini tentang virus corona. Tentunya kita justru didekatkan kita dengan Tuhan. Kita selalu berupaya menyapa Tuhan, mohon perlindungannya. Ini yang tadinya saenake dhewe, tapi dalam situasi dan keadaan ini kita mohon kepada Tuhan supaya kita diberi kekuatan, dijauhkan dari sakit penyakit, terlebih dari virus corona itu. Betul kan? Ya, itu doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Terlebih di dalam doa itu ada pengertian doa pribadi dan doa bersama. Ya. Beberapa pertemuan yang lalu Pak Budi pernah menyinggung tentang doa bersama. Ya, tentang doa bersama. Mungkin anak-anak masih ingat apa itu doa bersama, apa itu doa pribadi. Doa pribadi yaitu doa yang dilakukan secara pribadi. Kita berbicara dengan Tuhan langsung di dalam hati, tidak usah bersuara bengok-bengok. Ya, kita tidak usah mengeluarkan suara kalau doa pribadi itu, tetapi dalam hati. Ya, karena kita berbicara secara pribadi dengan Tuhan. Ungkapan iman secara pribadi kita kepada Tuhan itu doa pribadi. Boleh dilakukan dimanapun anak-anak berada, bisa berdoa.
di tempat yang sepi, mungkin di sekolahan, mungkin di rumah sendirian, boleh, itu bisa dilakukan, yaitu dengan cara doa pribadi. Dan doa pribadi itu juga dilakukan dengan penuh sopan, penuh semangat. Para nek kancane dhewe wae sak penake tidak. Tetapi justru dengan doa pribadi itu kita lebih dekat. Kita menyapa Tuhan. Ya. Itu doa pribadi. Sekarang doa bersama. Apa itu doa bersama? Doa bersama adalah doa yang dilakukan oleh banyak orang seiman. Banyak orang seiman, lebih dari 2. Dan dalam doa bersama itu tidak dibatin, diungkapkan, dilafalkan, ya, dilafalkan doanya. Supaya apa? Supaya orang lain yang ikut berdoa itu juga ikut bersama-sama. Maka di dalam doa bersama itu kita tutup, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nah, maka orang lain, umat yang lain mengatakan amin. Jangan lupa, besok umpama ada kunjungan Romo ke rumah kalian diminta untuk membuka doa, dan untuk doa tutuplah, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekali lagi, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semua yang hadir di sana mengatakan amin. Itu doa bersama-sama. Jadi perbedaannya nampak sekali. Kalau doa pribadi itu doa yang diungkapkan secara pribadi, di batin, rasa bengak-bengok. Tetapi kalau doa bersama itu dilafalkan, diungkapkan, dikatakan, supaya orang lain, supaya yang seiman yang ikut berdoa bersama-sama itu juga ikut mendengarkan dan mengamini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Itu, ya, anak-anakku, itu doa bersama dan doa pribadi. Ada lagi macam-macam doa, yaitu ada doa devosi, ya, ada doa devosi, yaitu ada doa adorasi, ada doa penghormatan kepada sakramen Maha Kudus yang ditatahkan di dalam monstran. Apa monstran itu? Ya, kalau sekarang ini kan kalau misa di gereja kan secara online, ya. Itu Romo sendiri di sana, kemudian sakramen Maha Kudus yang gede itu ditatahkan di dalam satu tempat yang bagus, itu namanya monstran. Ya, monstran, ya. Ada doa taise, juga doa penghormatan kepada Santa atau Sabda Tuhan yang di dalamnya mengandung atau mengulang-ulang kitab suci, ya. Kemudian doa penghormatan kepada Roh Kudus, ada doa rosario, ya. Doa rosario yang sekarang ini bulan Mei, ya, anak-anak tentunya setiap hari atau seminggu sekali bersama keluarga itu berdoa rosario. Nah, itu anak-anak, saya kira tidak panjang Pak Budi menceritakan materi secara singkat, karena kasihan kalau Pak Budi bercerita itu ada 4 lembar ini yang harus saya bahas pada anak-anak. Tapi yang jelas anak-anak mendapat tugas sekarang ini, yaitu anak-anak silahkan, tugasnya adalah silahkan anak-anak memimpin doa rosario. Entah itu apa peristiwanya, anak-anak bisa memimpin doa rosario. Di dalam tugas berikutnya, setelah anak-anak menulis refleksi, mengisi refleksi yang begitu mudah, setelah anak-anak mendengarkan apa yang saya terangkan, apalagi anak-anak mau membaca buku materi itu, mengisi materi dengan mudahnya, ya. Kemudian nanti tanda tangan katekis yang di kotak itu tulisi Pak Budi, reno-renonya jangan, besok, ya. Kemudian tugasnya adalah di situ
doa rosario. Silakan anak-anak memimpin. Kemudian komentar orang tuamu bagaimana? Oh, si Bambang ini rosarionya sungguh-sungguh bagus sekali. Oh, bintangnya berarti 5. Ya. Oh, ini si Bambang, si Yuni mimpinnya guyon-guyon, bintangnya luru. Ya, dan sebagainya. Dan doa-doa yang lain nanti orang tuamu memberi bintang dan komentar. Saya kira cukup. Anak-anak, selamat belajar, selamat berlatih untuk selalu berdoa. 12 doa yang harus anak-anak hafalkan, yang walaupun ini saat-saat ini kita tidak bisa bertemu, saya percaya sekali waktu yang sangat panjang ini bisa anak-anak untuk menghafalkan doa. Ya, jangan sampai kelewatan. Seperti 10 perintah Allah itu juga harus dihafalkan. Ya, apalagi doa tobat yang kemarin diajarkan oleh Mbak Ia, itu sudah pertama-tama Pak Budi minta harus hafal 12 doa itu. Ya, 12 doa. Yang tidak dihafalkan hanya doa mau tidur, doa mau makan, dan sesudah makan. Itu tidak harus hafal. Ya, karena itu doa pribadi. Saya kira cukup anak-anakku. Selamat belajar, semangat, dan selalu semangat. Doa ditutup oleh nomor absen 30. Nomor absen 30. Ya, tugasnya difoto. Nanti anak-anak membawa rosario, ya, membawa rosario, kemudian difoto. Berarti anak-anak sungguh-sungguh berdoa rosario. Semoga Tuhan selalu memberkati, mendampingi anak-anak, diberi kesehatan, beri semangat yang luar biasa. Anak-anak bisa melanjut dengan sabar menunggu hadirnya, datangnya hari raya tubuh dan darah Kristus. Amin.